Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi di pelajaran saya, pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita temanya tentang pengolahan makanan internasional. Ya, untuk pertemuan kali ini kita menggunakan Google Classroom dan saya akan menjelaskan via video. Oke, selamat memperhatikan, silakan memperhatikan. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian isi daftar hadir dengan cara komen di Google Classroom. Sebutkan nama lengkap, kemudian bilang hadir. Contohnya, Firki, Kaiswara, kemudian tulis hadir. Ya. Oke, ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tujuan pembelajaran itu untuk apa sih? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian bisa memahami perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa membuat perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Oke, kita lanjut. Nah, lingkup materi. Hari ini saya akan bahas bagaimana sih sebenarnya menyusun rencana bisnis atau rencana usaha yang baik itu kayak gimana. Nah, terdapat 7 bagian dalam menyusun rencana bisnis. Yang pertama, ada ulasan deskripsi bisnis. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, analisa pesaing dan peluang bisnis, peluang usaha. Kemudian yang keempat, rencana desain dan pengembangan. Ya, nanti pada saat kalian membuat rencana usaha, silakan kalian buat anggarannya sekitar 100 piece atau 100 porsi. Tapi pada realnya nggak harus segini. Ini hanya di rencana usaha aja, silakan kalian buat untuk 100 porsi atau 100 piece seperti itu. Kemudian yang ya kesimpulan dari usahanya. Saya akan jelaskan satu persatu, silakan kalian perhatikan baik. Kemudian ini yang pertama yaitu ulasan deskripsi bisnis. Nah, di sini Anda harus menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan Anda jalankan. Kemudian di bagian ini kamu tuliskan potensi produk saat ini dan kemungkinannya itu di masa depan seperti apa untuk produk kamu. Nah, dan juga berikan informasi peluang pasarnya serta perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang sudah ada. Ya. Nah, ini salah satu contohnya, saya coba berikan contohnya. Contohnya nama perusahaan itu adalah Opak-Q. Ya, Opak-Q. Nah, bidang usahanya itu adalah makanan. Kan ini temanya tentang makanan internasional yang dikombinasikan dengan cita rasa Indonesia ya. Jadi jenis produknya itu opak dan coklat. Jadi opaknya dipakein topping coklat. Nah, ini jadi nama perusahaan itu Opak Q. Kemudian nama perusahaannya, alamat perusahaannya itu di Garut ya. Ini boleh ngarang aja, terserah kamu sama kelompok kamu. Itu rencananya mau buka alamatnya di mana. Kemudian untuk nomor telepon juga kira-kira seperti apa itu juga boleh ngarang aja. Ya. Kemudian nanti kamu tulis di sini potensi produk kamu itu seperti apa, peluang pasar dan perkembangan produknya itu juga seperti apa ya. Nanti kalau misalnya bingung, saya berikan contoh juga di Google Classroom punya kakak kelas kamu. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini strategi pemasarannya. Strategi pemasaran yang akan dijalankan haruslah merupakan hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Nah, analisa pasar adalah kekuatan yang harus Anda gunakan untuk menciptakan target pembeli. Anda harus memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan pasar,
sehingga target penjualan dapat ditentukan kemana produk kamu akan dipasarkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah analisa pesaing dan peluang usaha. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing Anda dalam satu pasar yang sama. Misalnya kamu satu pasar itu adalah jenisnya makanan ya, atau jenis makanan itu sama, misalnya fried chicken. Nah, yang membedakan fried chicken kamu dengan fried chicken yang lain itu apa? Atau misalnya kamu sama-sama minumannya minuman boba. Yang membedakan minuman boba kamu dengan boba yang lain ya, perusahaan yang itu apa? Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah menemukan kekuatannya, kemudian kamu mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Nah, Anda juga atau kamu juga harus mencari strategi untuk menghalangi pesaing masuk dan meniru strategi yang sama dengan punya kamu, dengan usaha kamu. Ya, demikian juga dengan kelemahan yang ditemukan dapat dieksploitasi dengan mengembangkan produk yang lebih baik dari pesaing kamu. Nah, di bagian ini kamu bisa juga membuatnya dengan menganalisis SWOT ya, S, W, O, dan T-nya. Strength-nya apa, weakness-nya apa, threats-nya apa, opportunity-nya apa, sehingga kamu bisa menganalisa pesaing dan peluang usaha tersebut seperti itu. Kemudian di sini adalah rencana desain dan pengembangan ya, seperti tadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Untuk rencana usaha, silakan kamu buat untuk 100 porsi atau 100 piece. Ya, tapi pada kenyataannya real saat produksi nanti itu nggak usah jumlahnya 100, tapi di rencana usaha kamu buatnya 100 piece. Boleh lebih ya. Nah, di bagian ini rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk. Grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualannya. Nah, hal ini berguna untuk membuat rencana anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kebutuhan. Di bagian ini kamu buat rencana anggaran biaya produksinya. Nah, kemudian yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Ya, rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional ini akan berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan. Misalnya, tugas dan tanggung jawab tim manajemen, kemudian bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan, serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, ini adalah pembiayaan. Bedanya kalau tadi itu anggaran biaya operasional, kalau misalnya yang di sini di bagian pembiayaan, ini adalah faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Nah, di bagian ini dijelaskan oleh kelompok kamu, oleh perusahaan kamu, ini adalah dari mana sumber dana berasal, bagaimana mengatur anggaran agar efisien, namun tetap dapat mengoperasikan seluruh divisi dalam perusahaan agar bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini saya akan jelaskan sumber dana atau modal itu berasal dari mana saja, ya. Macam-macam sumber dana untuk berwirausaha. Ada yang pertama, dana pribadi, yang kedua, dana dari sistem gadai, yang ketiga, pinjaman kepada lembaga non-formal, kemudian yang keempat, bermitra atau berpartner, yang keenam, hibah, yang kelima itu hibah, yang keenam, pinjaman ke lembaga non-bank, kemudian yang ketujuh, pinjaman ke bank, dan yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah pasar modal. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu itu sebenarnya apa gitu kan. Mungkin sekilas kamu sudah tahu. Ini saya akan jelaskan kembali. Untuk sumber dana atau modal berasal, ini yang pertama itu tadi ada dana pribadi atau biaya pribadi. Nah, dana pribadi atau biaya pribadi ini berasal dari tabungan pribadi atau deposito. Bisa juga dengan menjual barang-barang berharga dan sebagainya. Nah, cara ini biasanya yang paling banyak ditempuh oleh para penggiat startup atau usaha-usaha baru. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada dana dari sistem gadai. Nah, dana ini dapat diperoleh dengan menggadaikan barang maupun surat berharga ke lembaga formal ataupun yang non-formal.
misalkan rumah gadai, atau kamu datang ke penggadaian menjual barang kamu dan barang itu nanti setelah digadaikan untuk dijadikan modal uangnya, seperti itu. Kemudian lanjut. Ini pinjaman kepada lembaga non-formal. Nah, pinjaman kepada lembaga non-formal ini didapatkan biasanya dari pinjaman arisan keluarga atau kelompok pertemanan ataupun meminjam dari rentenir. Tapi diusahakan jangan meminjam dari rentenir karena nanti akan sulit untuk mengembalikannya kembali. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bermitra atau berpartner. Nah, di bagian ini mendapatkan pendanaan dengan mengundang investor untuk memodali usaha atau pendanaan dari lembaga pengembangan kemitraan. Nah, dana semacam ini tergolong murah karena tidak ada beban bunga dan kemungkinan perusahaan tumbuh lebih cepat sangat besar. Oke, selanjutnya hibah. Nah, hibah ini mendapatkan dana dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembangan kewirausahaan. Jadi, kayak misalnya kamu ikut lomba, ada yang mengadakan lomba tentang kewirausahaan. Nah, kamu ikut lombanya. Nah, ternyata kamu menang juara 1 dan kamu mendapatkan hadiah. Ini contohnya seperti itu, hibah. Kemudian, pinjaman ke lembaga non-bank. Nah, jenis pinjaman ini antara lain pinjaman ke koperasi simpan pinjam atau BPR. Nah, pinjaman ke lembaga pembiayaan ataupun juga leasing. Nah, di sini ada dijelaskan nih. Leasing itu didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang ataupun modal. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini pinjaman ke bank. Nah, dana ini didapatkan dengan meminjam langsung ke bank. Kendala terbesarnya adalah pada prosedur persyaratannya. Pinjaman ini relatif aman karena perjanjiannya jelas dan juga ada pengawasan dari pihak bank itu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu pinjam ke bank itu lebih aman, tapi prosedurnya itu agak ribet gitu. Ya, selanjutnya kemudian pasar modal atau capital market. Nah, ini merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, pasar modal ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, pemodal, atau juga investor. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagian ke-7 ya dari yang tadi 7 tahapan ya, 7 bagian yang untuk membuat rencana bisnis yang baik, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah kesimpulan usaha. Nah, yang terakhir ini disusun adalah kesimpulan dari seluruh kerangka bisnis plan. Jadi kerangka-kerangkanya, bagian-bagiannya. Nah, Anda dapat menampilkan jadwal waktu tiap komponen di atas, kapan itu akan dilakukan, perkiraan waktu, dan hal-hal penting lain yang akan mendukung segala aktivitas dalam memulai usaha. Biasanya di bagian ini itu ditulisnya itu timeline usahanya ya, kapan kamu akan membuat rencana usahanya, kapan kamu akan produksinya, kapan kamu akan belanjanya, kapan kamu akan mulai jualnya. Nah, saya akan berikan contohnya, kira-kira itu seperti apa. Nah, ini contoh timeline usaha, ini contoh timeline usaha yang pertama. Di kegiatan di sini bisa dibuat, tapi ini nggak patokan ya, ini hanya contoh aja. Ya, kayak di sini kamu bisa lihat yang pertama persiapan lokasi. Ini bulan ke, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, gitu kan. Nah, persiapan lokasi itu kan dalam 1 bulan itu ada 4 minggu ya. Di sini tuh kenapa ada 4? Karena dalam 1 bulan itu ada 4 minggu biasanya. Nah, persiapan lokasi di bulan Januari itu di minggu keberapa? Di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu. Di sini ditulis lagi persiapan peralatan itu di minggu keberapa? Oh, ternyata di bulan Januari di minggu ketiga dan keempat. Kemudian di bulan Februari di minggu pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Nah, kemudian persiapan bahan baku. Ini juga sama. Kira-kira di sini dijelaskan di gambaran ini itu di bulan Februari di minggu pertama sampai minggu terakhir dalam 1 bulan itu. Seperti itu. Dan seterusnya sampai menyusun laporan akhir.
Kemudian saya lanjut. Ini juga contoh yang lain ya, bisa kamu buat seperti ini. Misalnya ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat ya. Nanti boleh kamu di sini tulis Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Dan di sini dibuat deh timelinenya gitu ya, kegiatan itu mau ngapain aja. Misalnya di bulan Januari pemantapan rencana kegiatan. Itu di bulan pertama, di minggu pertama. Kemudian pembelian peralatan dan bahan. Itu di bulan pertama, di minggu kedua dan ketiga, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan timeline-nya ya. Nah, kalian silakan lihat ini penjelasan saya. Tugas LK1 KD 3.6 ya. Yang pertama, kalian pilihlah ketua kelompok dalam kelompokmu. Pilihlah ketua kelompok di dalam kelompokmu. Kemudian pilihlah jenis makanan dan buat nama usahanya. Ya, jadi kayak tadi opak Q, jenis makanannya opak dan coklat gitu kan. Nanti kamu buat. Nah, terus kamu pilih ketuanya siapa di dalam satu kelompokmu. Untuk nama kelompok saya berikan di ketua kelas dan saya juga berikan di Google Classroom. Jadi silakan kalian lihat kamu sekelompoknya sama siapa ya. Kemudian selanjutnya, buatlah rencana usaha bisnis pengolahan makanan internasional yang dikombinasikan dengan citra rasa tradisional. Buatlah sesuai dengan materi hari ini atau contoh yang telah diberikan. Nanti saya berikan contoh lagi, boleh. Boleh menggunakan, kamu nanti bikinnya berbentuk PowerPoint ya, pokoknya slide presentasi seperti itu. Nah, bikinnya boleh menggunakan PPT atau PowerPoint biasa, boleh juga menggunakan Canva atau aplikasi presentasi lainnya. Ini saya bebaskan, silakan kalian buat semenarik mungkin, sebagus mungkin ya, dan pikirkan dengan matang untuk rencana usahanya. Karena nanti akan kamu presentasikan setiap anak berbicara. Jadi setiap anak saya ambil nilainya. Ya, yang tidak berbicara, yang tidak presentasi berarti tidak ada nilai prakteknya. Seperti itu. Karena ini masukkan nilai praktek di KD 3.6 tentang rencana usaha. Seperti itu, ya. Oke, saya lanjut. Nah, lanjutan tugas LK KD 3.6. Nah, untuk hari ini tuh ngapain sih? Hari ini, ya tugasnya, yang pertama, kalian pilih ketua kelompok dalam kelompokmu. Kemudian, pilih jenis makanan dan buat nama usahanya. Jika sudah, kirim ke ketua kelas kamu, kemudian ketua kelas akan kirim ke Bu Iki. Jadi nanti kamu hari ini cukup kirim ke ketua kelas informasinya semuanya, nanti ketua kelas yang menginformasikan ke saya. Seperti itu. Nah, kelompokmu boleh juga ke PJ ya, kalau seandainya ketua kelasnya repot sama yang lain, boleh juga ke PJ-nya kalau ada penanggung jawab khusus mapel. Nah, kemudian kelompokmu berdiskusi dan mulai membuat rencana usaha makanan internasional yang sudah dipilih. Ya, dikumpulkannya tanggal 7 Februari 2021, jadi masih lama, walaupun masih pekan depannya lagi, nggak terlalu lama sih ya, pekan depannya lagi, tapi kalian sudah mulai rencanakan dari sekarang, ya. Jadi bagian-bagiannya tuh apa, sesuai job desk-nya, ya, sesuai dengan instruksinya. Dan kamu nanti presentasinya juga semua anak dalam satu kelompok itu kalian menjelaskan tentang rencana usahanya, ya. Jadi untuk hari ini cukup ini. Nah, di pekan selanjutnya kelompok kamu melanjutkan membuat dan menyelesaikan rencana usaha makanan internasional yang sudah dipilih tadi. Ya, dikumpulkan, saya ingatkan kembali, tanggal 7 Februari 2021, nantinya akan dipresentasikan pekan depannya pada saat pertemuan via Google Meet. Ya, jadi kita pekan depannya lagi baru Google Meet setelah dikumpulkan tanggal 7 Februari. Seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, quotes of the day. Ini saya sebenarnya pernah berikan ini, mudah-mudahan ini jadi pengingat kamu. Pemenang bukanlah orang yang menyerah begitu saja dengan keadaan dan banyak alasan. Alasannya gini, Bu, kotanya nggak ada abu gini. Tapi
Tapi, pemenang adalah orang yang terus berjuang sampai ia bisa mengalahkan ego dan kemalasannya sendiri, kemudian menjadi berhasil karenanya. Ya, terima kasih. Hari ini semangat. Nah, ini saya coba berikan contoh punya kakak kelas kamu ya. Sebentar. Ini sebelumnya juga udah pernah diberikan, tapi ada beberapa kelas yang tidak saya berikan. Saya coba berikan ke kamu. Ini ayam bujang, ya ada beberapa kelas yang tidak saya berikan. Ini kalian boleh contoh. Contoh punya kakak kelas kamu. Ya, ini namanya ayam bujang, kelihatannya tuh seperti biasa, simple ya. Fried chicken, tapi spesialnya apa kita lihat. Nah, ini ada motonya, biar murah asal selamat, sing penting sehat katanya. Kita lihat sekilas aja ya. Ayam bujang adalah salah satu perpaduan antara fried chicken dan bumbu kacang khas Nusantara. Fried chicken yang crispy dibalut dengan bumbu kacang yang pedas serta gurih semakin menambah cita rasa ayam bujang. Ya. Nah, biasanya fried chicken itu pakai bumbu sambal ya, saus sambal ya, atau menggunakan saus keju ya. Ada di beberapa merek tertentu. Nah, tapi ini beda. Bedanya apa? Bedanya menggunakan saus kacang atau bumbu kacang seperti itu. Ini nanti contohnya saya berikan juga di Google Classroom ya. Ini sekilas saja. Ini contoh profil usahanya punya kakak kelas kamu. Nama produknya ayam bujang. Produknya itu ayam tepung bumbu kacang. Alamatnya boleh direncanakan di mana? Kira-kira mau bukanya di Limoka, di Jakarta. Ini contohnya lagi. Ini SWOT-nya, kemudian ini bagian manajemennya, jadi dijelaskan job desk-nya atau tugasnya ngapain aja, ini rencana biaya, rencana operasionalnya, anggaran biayanya, nah ini step by step bagian kesimpulannya, mereka dibuatnya seperti ini, timeline-nya, nah ini step keempat, step kelima, step keenam, step 7, 8, 9. Kemudian saya coba jelaskan kembali. Saya kasih contoh punya saya ya. Ini saya sempat ikut pelatihan ya. Ini contohnya saya coba berikan ke kamu. Nah, ini namanya uduk rice ball with varian topping ya. Ini kita punya motonya anak milenial tidak lupa produk lokal ya. Jadi nasi uduknya ditaruh di cup yang modern ya. Kemudian di situ di toppingnya topping-topping yang modern juga. Nah, ini logonya kita bikin sendiri, banyak logo-logo online ya. Ya, kemudian di sini ini nama-nama tim saya waktu itu gitu ya. Ini ada dari Palangkaraya, Manado, Bangil, Jakarta, saya sendiri dari Depok, kemudian dari NTB, ya dari Nusa Tenggara Barat. Jadi waktu itu seluruh Indonesia pelatihannya. Dan di sini ada origin story-nya atau latar belakangnya ya. Jadi latar belakang kita perhatian masyarakat terhadap anak-anak yang mengkonsumsi junk food sehingga tim kami menawarkan suatu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Kira-kira seperti ini. Ini nanti saya coba berikannya. Customer segmentnya ya, target pasarnya itu usia 12-17 tahun, pria dan wanita, siswa SMP dan SMA, hobinya makan, gitu kan. Nah, value proposition-nya, nah di sini keunggulannya kita jelaskan, keunggulan produk kami ya. Jadi nggak cuma sekedar topping aja, tapi toppingnya tuh yang makanan-makanan sehat gitu, tapi dibuat jadi kekinian. Kemudian ada tradisionalnya juga. Nah, channelnya akan dijualnya tuh di mana ya? Ini kantin sekolah dan SMA Smart. Ini kita buat waktu itu prototipenya, dibuat kira-kira seperti ini prototipenya. Kemudian bagaimana produk itu bisa menjawab permasalahan ya. Produknya itu seperti ini, uduk rice ball with varian topping. Nah, ini permasalahannya tuh keprihatinan tim kami terhadap anak-anak dalam mengkonsumsi junk food. Kemudian di sini kami jelaskan, kami menawarkan sebuah makanan tradisional dan juga sehat seperti itu. Ya. Nah, di sini kemudian kami jelaskan juga cara mengikat customer-nya itu seperti apa sih? How will you reach your customer katanya. Nah, di sini kita dengan memberikan bonus beli 5 dapat gratis 1 rice ball. Jadi kalau ada yang beli 5 gratis 1. Kemudian beli 1 gratis 1 es teh gitu. Nah, ini contoh cara mengikat customer-nya itu seperti ini. Nah, ini kita perhitungan biayanya. Ini dibuatnya 30 porsi kira-kira nih HPP-nya.
keuntungan 1 bulan kira-kira seperti ini. Ini profit bersih per hari, ini profit bersih dalam 1 bulan. Nanti saya coba taruh juga di Google Classroom, jadi kalian boleh lihat, silakan. Nah, ini contoh punya kelompok saya, seperti itu. Nah, saya juga coba berikan contoh-contoh nama-nama produk punya kakak kelas kamu, ya. Jadi di sini coba bisa lihat nih, di sini ada madang, makaroni rendang, ya. Kemudian ada nabok, ya, dibikinnya unik-unik sama kelas kamu, nasi goreng bolognese gitu kan. Kemudian ada kemi, kebab mie. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya, tapi nggak usah diikutin ya. Kemudian di sini ada tako-tako rumba, tako nasi goreng. Kemudian di sini ada aikatsu sadahi, ayam katsu saus lada hitam. Nah, kira-kira produknya seperti itu. Nah, kemudian saya buat kriteria seperti ini. Di sini jadi ada nilai presentasi kelompok, ada nilai produk, ada juga di sini nanti nilai individu, nilai tampilan kamu. Jadi saya lengkap nilainya. Nah, apa aja sih yang saya nilai? Kamu bisa lihat di sini saya coba scroll ya. Nah, ini kriterianya. Saya nilainya A plus, A min. Nah, kriteria individu yang pertama kamu menguasai materi, kemudian sikap dan suara. Bagaimana sikap kamu saat menjelaskan di Google Meet nanti. Kemudian kriteria kelompok itu adalah tampilan slide presentasi, kemudian kreativitas dalam presentasi dan jenis usaha, kemudian kematangan konsep usaha atau konten materinya, kemudian kerja sama kelompok, dan bagaimana kamu bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Bu, apakah nanti akan ada tanya jawab? Kita nanti lihat waktunya terlebih dahulu ya. Kemungkinan ada nanti 1-2 orang yang bertanya dari teman kamu yang lain. Anggap saja nanti pada saat presentasi teman kamu yang lain atau saya itu adalah seorang investor. Jadi kamu silakan presentasi dengan baik dan bagus seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan bisa mengerti. Kalau ada yang kurang paham, silakan kalian boleh bertanya sama saya via Google Classroom atau via WA. Kalau mau responnya cepat, boleh langsung via WA. Ya, sekian dari saya. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.